Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan urusannya. Di video kali ini saya akan merangkum alur film The Great Wall yang dirilis tahun 2016, menceritakan tentang makhluk misterius yang menyerang tembok besar Cina, di mana masyarakat saat itu mempercayai kalau makhluk tersebut berasal dari neraka akibat keserakahan manusia. Biar nggak lama-lama, berikut alurnya. Film diawali di sebuah gurun di mana William dan teman-temannya dikejar oleh pasukan barbar yang ingin merampok mereka. Mereka melepaskan kuda mereka ke arah berlawanan untuk mengalihkan perhatian musuh, dan bodohnya pasukan barbar itu pun tertipu, dan kemudian mereka bersembunyi di sebuah gua. Mereka telah kehilangan 21 orang dan telah melakukan perjalanan selama 6 bulan berkuda, dan mereka harus melanjutkan misi mereka. Tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk aneh yang menewaskan 3 orang teman mereka, sehingga sekarang tinggallah William dan Tovar. Berkat magnet yang dipegangnya, William mampu membunuh makhluk tersebut dan kemudian mengambil potongan tangan makhluk itu untuk mencari tahu makhluk apakah itu. Keesokan harinya, William dan Tovar kembali dikejar oleh para perampok kemarin. Mereka pun kemudian berlari ke atas bukit hingga sampai di tembok Cina, di mana tembok Cina tersebut dijaga oleh pasukan Orde tanpa nama. Mereka pun disandra dan dibawa masuk ke dalam benteng. William menyerahkan potongan makhluk yang dibunuhnya tersebut. Kemudian Lin bertanya di mana dia menemukan makhluk itu. William mengatakan jika dia membunuhnya, mereka menemukannya di pegunungan 2 hari yang lalu. Pasukan Orde tanpa nama tentu tidak mempercayai kalau William membunuh makhluk tersebut sendirian. Untuk menjaga kerahasiaan, Orde tanpa nama berniat untuk membunuh William dan Tovar. Namun kemudian ahli strategi Wang mengatakan kalau mereka mungkin saja berguna hingga kebenarannya diketahui. Tiba-tiba seorang prajurit menyampaikan kabar jika makhluk tersebut menyerang. Semua pasukan Orde tanpa nama dikerahkan menuju tembok, sementara William dan Tovar dibawa sambil diikat. Di sini diketahui kalau makhluk itu bernama Taote. Terlihat pasukan Orde tanpa nama bersiap di pos masing-masing. Mereka terdiri beberapa divisi sesuai warna pakaian mereka. Hitam pasukan darat, merah pasukan panah, dan biru yang semua diisi oleh para wanita. Mereka semua ini pun terlihat sangat gugup. Lalu tiba-tiba serangan pertama dilakukan pasukan merah. Sasaran mereka adalah mata Taote, diikuti dengan tembakan bola api. Selanjutnya pasukan biru pun memulai penyerangan. Banyak di antara mereka yang mati dimakan oleh Taote. Ahli strategi Wang melihat ratu pemimpin di antara makhluk tersebut, di mana ratu inilah yang mengendalikan dan memberikan perintah kepada makhluk-makhluk itu. Jenderal Shao pun memerintahkan untuk menembakkan bola api ke arah ratu tersebut. Namun sepertinya dia dilindungi oleh para bawahannya. Sang ratu kemudian memerintahkan bawahannya terus menyerang, sehingga beberapa dari Taote berhasil menaiki tembok. William dan Tovar pun ikut membantu membunuh makhluk tersebut. Mereka mampu membunuh 4 di antaranya. Kemudian tiba-tiba sang ratu pun mengeluarkan sinyal memerintahkan para Taote itu untuk mundur. Hebatnya Taote tersebut tidak meninggalkan teman-temannya yang mati. Jenderal Shao terkesan dengan keberanian dan kehebatan mereka bertarung. Mereka lalu dibawa ke barak untuk beristirahat. Di barak mereka bertemu dengan Balar. Dia sudah 25 tahun berada di sana. Dulunya dia juga menjalani misi mencari bubuk hitam, akan tetapi dia tertangkap dan ditahan di sana. Kemudian mereka pun membersihkan diri lalu pergi menghadiri perjamuan makan malam. Di sana William diminta menunjukkan kemampuan memanahnya. Di barak, William, Tovar, dan Balar membahas rencana kabur dari sana dengan membawa bubuk hitam. Mereka merencanakan melarikan diri di saat pasukan Orde tanpa nama sedang bertarung melawan Taote.
Tiba-tiba ahli strategi Wang memanggil mereka. Ahli strategi Wang menceritakan asal-usul dari Tao Te. Malam harinya, pasukan Menara Barat menghilang. Jenderal Shao dan Komandan Lin pergi memeriksanya. Mereka terkejut melihat para mayat pasukan tergeletak tak bernyawa. Dan tiba-tiba dalam serangan Tao Te itu, Jenderal Shao terluka. Sebelum meninggal, dia menyerahkan kepemimpinan kepada Komandan Lin. Kemudian mereka melepaskan lampion sebagai penghormatan terakhir untuk Jenderal Shao. Kemudian datanglah utusan dari istana membawa catatan penting untuk menghadapi Tao Te. Dari catatan itu disebutkan kalau magnet merupakan kelemahan dari Tao Te. Itu juga alasannya kenapa William bisa membunuh Tao Te dengan mudah. Tapi mereka perlu membuktikannya. Lalu William menyampaikan saran untuk menangkap Tao Te, yaitu dengan menggunakan panah yang diberi bius, seperti yang dilakukan orang-orang Eropa untuk menangkap ikan paus. Keesokan harinya mereka kembali menghadapi serangan Tao Te. Ahli strategi Wang menyiapkan obat bius untuk menangkap salah satu dari Tao Te itu. Sementara di tempat lain, Tofar dan Ballard sedang menunggu William untuk melarikan diri dari sana. Tombak bius pun ditembakkan, tapi ternyata tidak semudah yang direncanakan karena para Tao Te itu cukup pintar. Mereka saling membantu satu sama lain sehingga pasukan Orde Tanpa Nama pun kewalahan. Melihat hal tersebut, William mengurungkan niatnya untuk melarikan diri. Dia kemudian membantu pasukan Orde Tanpa Nama. Sadar kalau tombak tidak cukup kuat, dia pun turun tangan melompat kemudian mengikat Tao Te tersebut dengan rantai. Namun dia diserang oleh kawanan Tao Te yang lain. Beruntung Tofar datang membantu. Melihat kawanan Tao Te yang datang semakin banyak, William pun melepaskan anak panah ke arah langit. Hal itu ditanggapi Komandan Lin dengan memerintahkan melemparkan bubuk hitam ke arah Tao Te. Kemudian terlihat ahli strategi Wang menjinakkan Tao Te menggunakan magnet, yang ternyata itu terbukti. Melihat hal tersebut, utusan istana pun membawa Tao Te itu ke istana atas perintah kaisar. Tiba-tiba kembali datang serangan dari para Tao Te. Semua pasukan pun dikerahkan untuk menghadapi para Tao Te. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Tofar dan Ballard untuk kabur. Mereka membuka gudang senjata dan mengambil bubuk hitam. William mencoba mencegah mereka. William menyadari kalau yang dilakukan selama ini hanyalah keserakahan belaka. Namun William dibuat pingsan oleh Tofar. Ternyata serangan Tao Te itu hanyalah pengalihan. Mereka menggali terowongan dan menuju ibu kota. Orde Tanpa Nama harus tiba di ibu kota sebelum Tao Te datang menyerang. Mereka pun berencana menggunakan balon udara, meskipun sangat berbahaya dan belum pernah dicoba. Mengetahui Tofar dan Ballard kabur membawa bubuk hitam, Komandan Lin sangat marah. William ditangkap dan dibawa menghadap Komandan Lin. William menjelaskan kalau dia sudah berusaha mencegahnya, tapi Lin tidak percaya. Kemudian Feng datang bersaksi kalau saat kejadian dia ada di tempat dan melihat William berusaha mencegah mereka. Meskipun begitu, Lin tetap mengurung William dan mengerahkan pasukan untuk mengejar Tofar dan Ballard. Di tempat lain, Ballard menyuruh Tofar naik ke bukit untuk melihat arah yang benar. Tapi kemudian Ballard berkhianat. Dia kabur membawa bubuk hitam meninggalkan Tofar. Di markas Orde Tanpa Nama, balon udara mulai dilepaskan. Banyak pasukan yang jatuh karena belum bisa mengendalikan balon udara tersebut. Kemudian Feng membebaskan William. Dia dibebaskan karena Tao Te sudah sampai di ibu kota. Wang mengatakan kalau William bebas mengambil apapun yang diinginkannya dan menceritakan kepada dunia tentang bahaya yang sedang mengancam. Tapi William ingin membantu mereka, di mana satu-satunya cara mengalahkan Tao Te yaitu dengan membunuh ratunya. Feng pun juga ingin ikut berperang.
Di istana, Zheng mendemonstrasikan kegunaan magnet, tapi karena kecerobohannya, Tao Te itu menjadi tersadar dan kemudian memberikan sinyal kepada ratunya. Di tempat lain, Balar ditangkap oleh para perampok. Mereka bermain dengan bubuk hitam itu di dekat api unggun, sehingga terjadilah ledakan. Mereka pun semua meninggal. Tofar akhirnya membawa pergi bubuk hitam itu, tapi pasukan Orde Tanpa Nama menemukan dan menangkapnya. Di ibu kota, Tao Te sudah menguasai kerajaan. Lin pun terlihat kewalahan menghadapinya dan dia sudah terdesak. Beruntung William datang tepat pada waktu dan menyelamatkannya. Nah, Wang menyadari kalau Tao Te tidak menyerang ketika ratunya sedang makan. Kemudian dia pun punya rencana memberi makan kepada Tao Te yang ditangkap dengan bubuk hitam yang diikat pada ekornya. Dan nanti akan diledakkan ketika dia memberi makanan kepada ratunya. Namun tiba-tiba saat mereka berada di terowongan, para Tao Te pun menyerang mereka dan Feng pun terluka. Feng kemudian mengorbankan diri dengan meledakkan bubuk hitam yang ada padanya. Wang kemudian melepaskan magnet dari tubuh Tao Te tersebut. Tao Te itu tersadar kemudian kembali ke ratunya dengan bubuk hitam pada ekornya. William dan Lin naik ke menara untuk meledakkan bubuk hitam itu, tapi rencana mereka gagal. Tao Te itu sangat pintar. Sekarang posisi mereka pun telah diketahui. Para Tao Te mulai masuk menyerang. Wang pun melemparkan magnet kepada Lin dan kemudian dia tewas diserang oleh para Tao Te. Sekarang bubuk hitam tinggal satu, sementara semua Tao Te menyerang ke arah mereka. Mereka pun kemudian lompat dari menara dengan berayun menggunakan tali dan melepaskan panah tepat ke arah Ratu Tao Te. Dan kali ini pun mereka berhasil. Setelah sang ratu mati, semua Tao Te yang lain pun tidak bergerak dan membeku. William kemudian mendatangi Tofar yang dipenjara. Atas keberhasilannya, Kaisar memberikannya bubuk hitam sebanyak yang dia mau. Namun Kaisar memberi pilihan, membawa bubuk hitam atau menyelamatkan Tofar. Dan tentu saja William pun memilih menyelamatkan sahabatnya. Di akhir film, William dan Lin saling mengobrol sebelum berpisah dan mereka pun akhirnya kembali ke negeri asal mereka dengan dikawal tentara kerajaan. Film pun selesai. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.